Ya, saya kira bagus sekali pertama saya sangat appreciate dengan kawan-kawan akademisi yang telah memfasilitasi kerjasama akademik ini. Kemudian bagaimana kita memperluas ini sebuah peluang untuk memperluas produk-produk pembelajaran kita dan menemukan audiens yang lebih luas. Saya sebetulnya sangat berharap dengan pertemuan ini kawan-kawan itu mempunyai semangat motivasi dan ada metode baru yang bisa dia temukan dalam mengembangkan kemudian mengoptimalkan seluruh potensinya, terutama di dalam mengkomunikasikan produk-produk pembelajarannya, mengkomunikasikan gagasan-gagasan ilmiah dengan cara berpikir hukum yang benar. Seperti tadi yang saya katakan, betapa persoalan koherensi itu menjadi kata kunci di dalam cara berpikir hukum tadi. Bagaimana dia mengenal kualitas norma, bagaimana memahami validitas norma, apa yang dimaksud dengan validitas norma. Ini semua kita diskusikan secara rinci dan itu bukan hanya dipahami sebagai atau dalam tataran memori, tetapi bagaimana digunakan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi, baik ketika dia memecahkan persoalan hukum di masyarakat maupun ketika dia menulis gagasan, baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi ataupun publikasi-publikasi internasional. Intinya memang untuk penulisan ilmiah ini tidak cukup hanya dengan mengikuti seperti presentasi, dialog dan diskusi, tapi perlu ada pelatihan yang harus diikuti oleh aktivitas berlatih masing-masing sehingga menjadi terbiasa di dalam mengkomunikasikan gagasan. Tinggal bagaimana semua aturan teknik-teknik yang tadi didiskusikan itu dilatih di rumah atau dilatih dalam kesempatan apa saja, ya, terutama ketika dia mengekspresikan gagasan-gagasan ilmiah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi saya menaruh harapan besar bahwa dengan adanya kegiatan yang dalam bentuk kuliah terkait dengan sistem hukum, pengembangan sistem hukum dan publikasi jurnal ini bisa menstimulasi para dosen-dosen khususnya di Fakultas Hukum untuk lebih mengembangkan, meningkatkan SDM dalam hal menulis jurnal, selama ini ada keterbatasan kita sih di dalam hal bagaimana ikut di dalam jurnal-jurnal internasional, itu satu hal. Yang kedua, kita harapkan juga ada pengembangan kerjasama ini. Kalau ini ditindaklanjuti kerjasama, ada riset, pengembangan riset, mungkin pertukaran mahasiswa bahkan sampai postdoktoral. Yang ketiga, bagi mahasiswa yang ikut selama ini juga itu sangat penting bahwa paling tidak dia sudah mengikuti kuliah misalnya metodologi penelitian hukum, filsafat ilmu, karena dilihat materi-materi tadi itu sangat bermanfaat dari epistemologi, minimnya keilmuan, seperti itu. Misalnya kita berpikir hukum secara berdasarkan teori sistem gitu, itu saya kira banyak hal yang kita bisa peroleh dari pertemuan ini. Sebenarnya kalau saya secara pribadi, saya masih mau Pak Al-Haq ini sama bicara berjam-jam, karena dia memiliki pengetahuan yang sangat luas terkait dengan hukum, baik dari segi filsafat, di atasnya itu meta prinsipal, legal theory dan dogmatik hukum, apalagi dilihat dalam konteks case per case yang kita bisa mudah memahaminya karena dilihat dari kasus per kasus begitu. Besok mungkin kalau tidak salah dari panitia itu menggagas sebuah misalnya konsep kerjasama antara Fakultas Hukum dengan Utrecht. Saya kira itu sangat saya apresiasi. Siapa tahu dengan model kerjasama itu ada pengembangan bidang riset, kemudian pertukaran pelajar, atau mungkin misalnya pengembangan keilmuan lewat program misalnya postdoktoral. Saya kira itu harapan kita semua itu, yang makanya rugilah kalau teman-teman yang tidak ikuti kegiatan-kegiatan ini. Saya kira kegiatan seperti ini langka jarang, apalagi ini Pak
Hak ini adalah dia tidak salah pengajar di Fakultas Hukum di Utrecht. Iya, dan kita kaya dengan berbagai pengetahuan tentang hukum. Iya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Lalu Muhammad Hayyan, PhD di kampus Bumi Tadulako Malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, acara kuliah umum dengan tema meretas jalan menuju pemutahiran materi pembelajaran ilmu hukum berstandar internasional kerjasama Utrecht Universitas Nederland dengan Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Universitas Tadulako yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan yang kami hormati Bapak Nasrum SHMH, disilakan. Yang terhormat Bapak Muhammad Hayyan, Ulhaq SHMH PhD, kami ucapkan selamat datang Pak. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, dosen, baik dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako maupun pada program sarjana, program studi ilmu hukum yang sempat hadir pada siang hari ini yang kami hormati. Saudara-saudara mahasiswa program sarjana, program studi ilmu hukum, pada pagi hari ini kita lainnya. Sampai saat ini Fakultas Hukum Universitas Tadulako memiliki mahasiswa yang terdaftar kurang lebih 2.700 orang. Jumlah mahasiswa yang 2.700 orang ini dibina oleh tenaga dosen 120 orang yang terdiri dari dosen pegawai negeri, dosen tetap pegawai negeri, dan dosen tetap non PNS yang dibiayai oleh BOPTN. Tersebut kurang lebih 20% sampai saat ini berpendidikan S3 dan kurang lebih 1-2% barangkali yang masih sementara. Menjadinya adalah telah menyandang gelar strata 2. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja kehadiran narasumber pada hari Fakultas Hukum Universitas Tadulako senantiasa berupaya dan berikhtiar agar kiranya dapat mengembangkan keilmuan yang kira-kira setara dengan Fakultas Hukum yang relatif lebih maju atau yang usianya relatif lebih tua. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh narasumber nanti dapat memberikan wawasannya lebih luas bagi kita, sehingga dengan berbekal apa yang kita peroleh atau informasi yang kita peroleh pada kesempatan ini sekaligus dapat memacu kita untuk berikhtiar lebih baik, lebih maju dalam rangka pengembangan materi pembelajaran ilmu hukum yang tentu saja yang kita sampaikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum S1 ataupun pada mahasiswa program studi ilmu hukum pada program pasca sarjana. Saya kira sekedar sambutan saya atas nama pimpinan fakultas saya akhiri dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Tadulako yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati dan banggakan tamu kita Bapak Hayanul Haq SH LLM PhD. Selamat datang di kampus Bumi Tadulako, Universitas Tadulako. Ini Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, teman sejawat, sesama dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang sempat hadir, yang saya hormati anak-anakku mahasiswa S1, dan saya lihat ada mahasiswa pasca S2, panitia yang telah mengusung kegiatan ini yang saya hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita limpahan nikmat karunia-Nya bisa hadir bersama-sama di ruang senat Universitas Tadulako dalam rangka kuliah umum dari Bapak Hayanul Haq SH LLM PhD yang saat ini menjadi tim pengajar di Belanda. Luar biasa, beliau ini berasal dari Universitas Mataram, Lombok. Hanya memang karena beliau mau menginternasional sehingga beliau sekarang ini di negeri Belanda. Selamat datang Bapak sekali lagi. Fakultas Universitas Tadulako ini sebagaimana telah disampaikan tadi, usianya baru 32 tahun karena menjadi menteri sejak tahun 1981. Yang mulanya ada 5 fakultas, kemudian dalam perkembangan di 32 tahun ini menjadi 10 fakultas, termasuk fakultas yang didirikan pertama sebagai induk, termasuk fakultas hukum. Kampus kita ini memang sangat luas, 250 hektar, 50 hektar untuk pemukiman dosen dan pegawai, dan 200 hektar untuk fasilitas sarana pendidikan. Masih akreditasi kita memang terhambat menjadi C. Itu karena memang problem jurnal. Setelah tahun kemarin ini juga kita masih tetap seperti itu, tinggal 7 digit baru bisa dapat B. Juga masalahnya kita kekurangan publikasi dosen, jurnal, dan kemudian riset dosen itu yang kurang, sehingga poin kita itu rendah di sisi publikasi riset dosen. Sehingga insya Allah mudah-mudahan melalui Bapak kehadirannya ini menjadi sesuatu awal yang baik untuk menjembatani Universitas Tadulako, khususnya Fakultas Hukum ini, untuk mengarahkan teman-teman kita. Tadi disampaikan oleh Bapak Dekan ada 20 doktor yang kemudian kalau tidak keliru guru besar itu tinggal 2, karena 2 sudah pindah, satu di Untirta, satu di Universitas Islam Jakarta. Jadi 2 guru besar kita lepas karena memang Fakultas Hukum. Iya, Fakultas Hukum, sehingga tinggal menjadi 2. Nah, mungkin yang 18 sekarang yang doktor ini mesti dipandu untuk cepat menjadi guru besar. Mungkin ini bisa difasilitasi bagaimana caranya supaya mahasiswa kita ini tadi disampaikan 2.700. Saya ngomong dengan beliau tadi bahwa di Universitas Negeri Mataram itu, khususnya Fakultas Hukum itu sudah melakukan kerjasama baik riset antara mahasiswa S1. Jadi baru-baru ini mahasiswa S1 17 dari Belanda, kemudian 27, cukup banyak join riset selama 2-3 bulan di Mataram dengan ya teman-teman S1,
terhadap sebuah kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan air. Kelompok-kelompok, tetapi luar biasa. Hasilnya juga itu menjadi sebuah rekomendasi ke negeri Belanda dan itu diapresiasi oleh Komisi Air Eropa. Luar biasa. Kita juga nanti insya Allah kerjasama di bidang itu tetap bisa kita lakukan supaya meningkatkan grade daripada akreditasi kita. Kalau umpamanya ada tamu guru besar mengajar di sini, dan kemudian juga kita ada pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, kemudian joint riset, kemudian penulis, meraih hadiah yang terbaik khususnya untuk mengejar ketertinggalan kita selama ini. Kepada mahasiswa khususnya yang S2, karena S2 kita ini juga baru 4-5 tahun sudah ada alumninya, hanya memang juga akreditasinya masih terbatas, masih C. Memang problemnya di riset itu. Mudah-mudahan tadi saya banyak bicara dengan beliau bahwa nanti juga saatnya kita akan melakukan kerjasama yang terkait dengan pembelajaran, bagaimana penguatan terhadap kurikulum kita, karena memang kurikulum ini mesti adaptasi dan ada perkembangan baik di lokum pada khususnya untuk menjalin kerjasama dalam bentuk yang real, karena kita juga mau menjadi bagian daripada perguruan tinggi sekarang ini yang kerjasama dengan UTREH di Indonesia sudah ada 10. Mudah-mudahan kita juga menjadi bagian yang ke-11 secepatnya. Saya pikir Bapak Dekan untuk menindaklanjuti ini, Pak Hayan Ulham ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Sayang kalau peluang ini kita sia-siakan, kita tangkap saja, kemudian kita melakukan sesuatu yang lebih real tentunya untuk masa depan kita dan anak-anak kita. Artinya saya sekarang waktu itu dianggap sebagai lapis ketiga, lapis pertama, lapis kedua itu tinggal 2 orang. Tetapi saya menengok ke belakang saya bahwa lapisan di belakang saya itu cukup banyak yang muda-muda, termasuk Pak Dr. Iskandar. Ini masih anak-anak kita, sudah doktor, dan kemudian kemarin sempat sandwich ke Netherlands, ke Utrecht, dan juga menjadi bimbingan Bapak bersama Pak Dr. Tafif. Dan insya Allah yang muda-muda, terutama yang kita juga di sini punya pegawai atau dosen yang non PNS, ini ada 10, dan saya sedih di Richard, kemudian mungkin bisa ke Netherlands, ke Utrecht, hanya saja harus menentukan TOEFL 600 sampai 700, 600 ya. Saya pikir ini sesuatu yang tidak sulit juga kalau umpamanya ada ikhtiar untuk ke sana. Iya. Asing untuk kira-kira memacu ya teman-teman kita, karena bagaimana caranya kita mau melanjut studi keluar kalau bahasa yang satu ini kita jauhi. Itu artinya kita tertinggal, sementara dunia pendidikan atau jasa pendidikan ini juga sudah menerpa kita ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak sekedar hanya mendengar dari teman-teman yang pulang dari luar, tapi kalau kita juga melihat, merasakan di luar negeri, tentunya ketika kita pulang juga ada sesuatu yang kita bawa ke sini, dan itu membanggakan bagi kita. Saya pikir ini yang bisa sampaikan. Selamat pada Bapak bisa hadir di tengah-tengah kita dalam kesibukannya yang luar biasa. Jawabannya saya mohon maaf dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama Rektor Ustaz Tadulako membuka kuliah umum pada pagi menjelang siang hari ini dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan cenderamata
dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako kepada Bapak Hayanul Haq, SH. Adalah acara pembukaan kuliah umum dan dilanjutkan dengan kuliah umum kami serahkan kepada moderator. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada hari ini kita punya kesempatan, diberi waktu untuk diringankan langkah di tengah kesibukan kita sebagai mahasiswa, dosen. Kita sempat untuk mengikuti acara ini. Saja Bapak Hayan itu S1-nya di UNRAM, S2-nya di University of Technology Sydney, lalu S3-nya di Utrecht University. Nah, pekerjaan dari Bapak Hayan ini memang kita pikirkan orang Belanda, tapi Bapak Hayan ini sudah lama merintis kerjasama dan dari pihak Utrecht mempercayakan kepada Bapak Hayan ini untuk kerjasama atau penelitian yang berasal dari Indonesia atau ada program postdoktor. Misalnya kemarin Pak Tafib dan Pak Dr. Abdullah 3 tahun lalu itu langsung dipimpin oleh Pak Hayan. Alhamdulillah ini jembatan bagi kita, kesempatan bagi kita untuk sharing informasi, penelitian, sharing informasi bagaimana penulisan jurnal internasional, sharing informasi tentang bagaimana masuk S3 dan bisa mendapatkan beasiswa, sharing untuk postdoktor dan sebagainya. Untuk memanfaatkan waktu, saya serahkan memfasilitasi dan memperkuat seluruh potensi akademik, potensi Universitas Tadulako dalam mengkomunikasikan produk-produk pembelajarannya ke luar, khususnya untuk menemukan audiens yang lebih luas dalam skala internasional. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor tadi, sebelum saya masuk pada substansi, saya ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan peluang yang sangat besar sebetulnya pada seluruh sivitas akademika, terutama kawan-kawan yang berada di lingkungan universitas, apalagi apakah itu S1, S2, S3. Selama ini, dari sejak 5 sampai 5 tahun yang lalu, sebetulnya pemerintah Indonesia itu telah mengalokasikan anggaran lebih dari 101 triliun untuk pengembangan pendidikan. Saat pemerintahan yang lalu, beliau datang ke universitas, ke kantor kami di sana. Dia menyatakan pemerintah akan memfasilitasi semua anak-anak kita yang mendapatkan kesempatan dalam hal ini dalam bentuk letter of acceptance untuk melanjutkan studi kemana saja di seluruh dunia, sepanjang dia eligible, itu saja. Nah, syarat eligibilitas itu ada letter of acceptance yang didasarkan pada hanya 2 sebetulnya, kemampuan kalau untuk program doktor itu kemampuan risetnya saja dan kemampuan komunikasi. Nah, tapi kalau untuk program master itu harus memang TOEFL. TOEFL itu memang persyaratannya sekarang 600 untuk TOEFL atau 7 untuk IELTS. Mengenai anggaran, Pak, sepanjang yang saya ketahui, dan kita sudah memfasilitasi 68 PhD dari seluruh Indonesia dan sudah kembali semuanya ke universitas masing-masing dari seluruh universitas partner kita di Universitas Utrecht.
dan 48 Master of Law program. Kemudian justru sekarang lebih banyak PhD-nya. Nah, yang sekarang sedang full PhD itu ada 5 orang, itu dari dosen UGM 1, dosen UI 1 yang sekarang sedang menyelesaikan program doktor. Kemudian dari lembaga administrasi negara itu ada 3 yang dikirim atas biaya World Bank, Bappenas. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat struktur dalam pembiayaan beasiswa, ini kebetulan saya sendiri melihat peluang ini yang sangat terbuka untuk adik-adik yang program S1, S2, ya, maupun kawan-kawan yang S3, dan untuk bahkan yang sudah doktor pun itu semuanya itu ada scholarship-nya. Pemerintah sekarang itu membagi 2 klasifikasi untuk scholarship. Saya jelaskan sedikit saja, 10 menit preliminary information tentang beasiswa sebelum masuk ke substansi. Itu klasifikasi yang pertama, itu berkaitan dengan sumber beasiswa untuk mahasiswa yang belum diikat atau belum masuk sebagai dosen di perguruan tinggi. Itu sumbernya itu bisa dari LPDP, bisa juga dari anak-anak kita yang kerja di luar yang tidak ada kaitannya dengan, tidak bekerja di lingkungan perguruan tinggi, itu bisa masuk menggunakan dana LPDP dari Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua, itu khusus untuk seluruh sivitas akademika, apakah itu master, doktor, atau dosen-dosen senior, itu mendapatkan beasiswa sepenuhnya itu dari pendidikan dikti. Nah, ini dan seluruhnya itu disupport sama pemerintah. Tetapi tidak hanya terbatas pada pemerintah sumber, ada sumber dari pemerintah Belanda yang juga digunakan untuk kawan-kawan kita ya, yang sekolah di sini, itu namanya dana Netherlands Education Council di bawah Novik. Itu bisa untuk pembiayaan LLM Master, bisa untuk doktor, dan bisa juga untuk professional training program. Nah, ini professional training program itu untuk mengikuti program singkat di sana selama 2 minggu atau 1 bulan secara berkelompok, misalnya di bidang lingkungan atau di bidang kesehatan atau di bidang sanitasi dan seterusnya. Itu tergantung dari topik-topik yang diprioritaskan. Nah, ini sumber. Artinya sekarang kalau masalah uang, hambatan dana itu hampir tidak ada. Pemerintah sekarang ini sangat besar kemampuannya. Justru pemerintah yang setahu saya, dia ingin mencari orang-orang yang capable atau yang eligible. Sepanjang adik-adik itu punya letter of acceptance, itu langsung hanya tinggal menyerahkan saja ke pemerintah, itu dia langsung biayai. Ini yang saya ketahui dari Pak Musliah pada saat itu, dan Pak John Pariono namanya, yang mengelola program beasiswa untuk luar negeri di Biro Kerjasama Luar Negeri DEKTI. Ini sebagai informasi. Kemudian untuk program doktor dan program professorship, sebetulnya untuk penulisan ada program doktor ini diberikan beasiswa juga untuk kawan-kawan yang ingin mengembangkan satu tulisan ya selama 3 bulan di Utrecht, atau mengambil program postdoc selama 6 bulan. Itu dibiayai dengan skim, ada SAME namanya. Pernah dengar SAME itu? Dari Dikti, Scheme for Academic Mobility and Exchange Program. Itu tujuannya, kalau misalnya saya berkata Pak Abdullah ingin mengembangkan kurikulum yang diajarkan, nah, Pak Abdullah datang ke Universitas Utrecht itu selama 3 bulan misalnya untuk mengembangkan kurikulumnya, melakukan riset bagaimana memperkuat kurikulumnya, kemudian bagaimana menulis, sasarannya menulis untuk publikasi misalnya. Seluruhnya itu dibiayai oleh pemerintah, seluruhnya. Ini yang pernah kita lakukan seperti untuk Profesor Guntur Hamzah
sekarang beliau di Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Konstitusi. Dulu guru besar di Universitas Hasanuddin, tapi menyelesaikan pengembangan kurikulum dia selama 3 bulan dia berada di Utrecht. Kemudian ada Dr. Oki Hamzah yang sudah senior. Dulu waktu program sandwich seperti Pak Abdullah ikut program sandwich 3 bulan. Setelah itu lulus wisuda doktor, 1 tahun kemudian lagi ikut program SAME untuk pengembangan riset. Nah, ini satu contoh, dan itu seluruhnya atas biaya dari pemerintah. Jadi kalau untuk anggaran sama sekali tidak ada masalah untuk adik-adik, kawan-kawan yang ingin mengoptimalkan seluruh potensi akademiknya. Jadi itu sedikit ilustrasi gambaran, dan apa yang kita bicarakan ini bukan sesuatu yang mulut-mulut, dan ini sudah dilakukan. Yang kita bicarakan ini apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Saya berharap nanti mungkin pada akhir sesi ini kawan-kawan yang akan siap untuk menulis program untuk profesorship untuk penulisan itu, kita kumpul sebentar, kita diskusi. Saya ingin menunjuk bagaimana kita format itu dalam waktu yang tersisa ini kita akan manfaatkan untuk pengembangan atau mempersiapkan tulisan untuk international publication. Saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan bahwa untuk menulis itu sebetulnya kalau di dalam standar internasional jurnal itu jauh lebih mudah dibanding dengan di sini. Kenapa saya bilang dulu? Karena penulisan itu semuanya itu standarnya sangat rigid. Rigidity itu seluruh elemen, seluruh komponen-komponen di dalam penulisan jurnal itu sudah fix ya, sudah pasti. Tidak ada yang berubah. Jadi misalnya untuk penulisan introductions, kalau saya lihat di sini, kawan-kawan menulis introduction bisa untuk disertasi bisa sampai 68 halaman. 70 halaman hanya chapter 1. Ini terlalu superfluous, banyak kesia-siaan sebetulnya. Introduction itu hanya memberikan pengantar pada apa gagasan yang akan kita tuangkan di dalam seluruh disertasi. Itu kan struktur dari tulisan kita, mengantarkan mengapa kita menulis itu. Jadi langsung membuka, tidak usah pakai latar belakang yang terlalu luas, langsung karya ini ditujukan untuk 1, 2, 3. Lalu jelaskan mengapa karya ini ditujukan untuk 1, 2, dan 3. Alasannya regionally. Situ dibuka elemen. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana langsung kita praktek di dalam penulisan. Namun sebelum saya memulai itu, ini adalah materi yang saya siapkan berkaitan dengan standarisasi karya-karya yang berstandar internasional. Bukan berarti kalau kita bilang berstandar internasional itu topiknya yang sering saya lihat ya, pertanyaan yang sering saya dapatkan dari seluruh sivitas akademik, apakah harus kita meneliti topik-topik yang berskala universal? Jawabannya tidak. Topik-topik yang kita akan teliti itu sebetulnya bisa seperti keunikan-keunikan. Misalnya yang berkaitan dengan kearifan lokal. Bulan Juni kemarin itu kami mempublikasi tulisan saya itu bersama dengan dosen di Universitas Andalas, itu namanya Dr. Zainul Daulay, dengan dosen di Universitas Mataram, publikasi di sebuah buku yang diterbitkan di 62 negara di seluruh dunia bersama dengan 60 penulis dari seluruh dunia. Judulnya The Very Good Landscape of Mediations in the World. Jadi perbandingan tentang arsitektur. Tidak harus standar dengan dunia. Bahkan case-case yang kita ambil dari tulisan yang kita diskusi, yang kita publikasi itu kearifan lokal yang ada di Lombok. Ini sampaikan contoh satu, misalnya ada konsep, ini kan kita bicara tentang mediasi.
ini kita bicara mediasi, itu kan adalah instrumen atau medium ya, yang dipersiapkan bagaimana mengintegrasikan seluruh kepentingan yang diametrik atau yang berbenturan agar dapat melahirkan sebuah solusi yang dapat memenuhi kebutuhan para pihak. Nah, prinsip-prinsip apa yang harus kita insersi, yang harus kita introduksi ketika kita menggelar mediasi? Ada prinsip keutuhan, ada prinsip sustainabilitas, ada prinsip. Nah, tetapi kalau kita bicara sustainabilitas, keutuhan, itu kan universal, abstrak. Lalu bagaimana konkretnya? Nah, ternyata saya akan ilustrasi di Lombok itu masyarakat adat di sana yang memperkenalkan konsep oloh di sana. Ada namanya istilah oloh. Jadi uniknya, kalau di dalam prinsip bisnis, kalau misalnya dia melakukan transaksi perdagangan masyarakat adat, seminggu kemudian dalam waktu yang singkat gitu, seminggu kemudian harga tanah itu ternyata bukan 100, sebetulnya harganya 400 yang normalnya. Jadi orang yang berdasarkan konsep oloh itu, tanah yang digunakan untuk membayar dan memenuhi tanah harga pertama itu berdasarkan public reason dari masyarakat adat itu. Yang benar adalah yang 400. Sehingga untuk memelihara keutuhan dan sustainable itu bukan lagi karena voluntary, bukan karena kesukarelaan, tapi karena kewajiban etik dan kewajiban moral masyarakat adat itu. Dia harus menyerahkan kelebihan. Itu ada seorang ahli epistemologi bernama Stephen Tolman. Hampir 40 tahun dia mengajar epistemologi di Cambridge University. Di dalam memahami struktur of scientific research itu harus dilihat mana yang adalah akibat ini. Ini adalah produk dari scientific method. Kalau metodenya itu scientific, metodenya itu benar, dia akan melahirkan klaim-klaim yang benar. Klaim adalah seperti ini yang kita lihat nih, meja, karpet, peristiwa itu, ya, kronologi itu fakta. Tapi ketika kita membahasakan dalam bahasa sekunder, dia sudah menjadi data, dia sudah menjadi informasi tentang peristiwa itu. Ya, makanya kenapa hakim itu kalau dia mengadili perkara, dia perlu rekonstruksi untuk melihat fakta hukum yang sebenarnya, bukan data yang dikemukakan oleh lawyernya, tapi dia akan melihat fakta kejadiannya itu seperti apa untuk secara terintegrasi. Di dalam bahasa hukum, coherence itu harus membuat 3 hal. Dua, adanya comprehensiveness, dan ketiga, adanya keterkaitan antar komponen yang saling mendukung. Bagi kita seorang yuris, ini kan semua ini adalah yuris ya. Saya ingin memulai dari cara berpikir hukum yang bagaimana yang dapat menjadi dasar atau fondasi di dalam penelitian kita untuk melahirkan sebuah tulisan-tulisan yang berkualitas. Itu dimulai dari cara bernalar, cara melakukan penalaran hukum. Ya. Apa yang kita lihat sekarang? Kalau misalnya kita ambil ya dari problem, ya, kita melihat problem kita di Indonesia. Saya ambilkan contoh yang real ini. Ketika tahun 2006 itu Asosiasi Parlemen di seluruh Indonesia mengumumkan tidak kurang dari 1016 peraturan-peraturan daerah itu berbenturan satu sama lain. Lalu pada tahun 2011, ya, saat itu masih Patrialis Akbar jadi Menkumham, dia mengumumkan tidak kurang dari 5.000 peraturan perundangan itu dibatalkan. Bayangkan 5.000 peraturan perundangan itu hanya kerjaannya menghambat. Bagaimana kalau dia berbenturan, kan berarti menghambat mobilitas manusia, mobilitas masyarakat dalam mengkonversi potensinya menjadi fungsional kan? Kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena adanya paham di balik mindset para legal drafter, para ahli hukum itu menyusun peraturan perundangan itu hanya mengacu pada rigiditas
model positivism Kelsenian. Saya ingin kalau di sini ya, di dalam bahasa hukum dari semester 1 kita diajarkan bahwa kualitas norma yang valid, dikatakan norma yang valid itu apabila dia divalidasi oleh norma yang ada di atasnya terus sampai pada tingkat grand norm. Ternyata kalau kita lihat sebetulnya apa yang dikatakan oleh Kelsen ini hanya baru sebatas pada validasi teknis, bukan validasi substansial. Bukan validasi. Harusnya ya, norma itu baru dia valid kalau dia memiliki ciri karakteristik tunggal. Karakteristik tunggal dari norma itu adalah adanya self-explanatory. Self-explanatory adalah kemampuan dari norma itu untuk menjelaskan kepada publik bahwa dia benar dalam dirinya sendiri. Invalid harus dinyatakan invalid. Ya, ini di dalam teknik norm. Karena kenapa saya mengawali pembahasan saya tentang norm ini? Ini menyangkut hal yang paling fundamental bagi seorang yuris. Kita semua adalah yuris. Ya, kekuatan kita itu pada teknik norm tadi. Bagaimana cara kita berpikir hukum, bagaimana cara kita memformulasikan gagasan-gagasan hukum. Tapi kita tidak bisa memformulasikan gagasan hukum yang benar kalau kita tidak mengetahui karakteristik dari norma yang benar. Nah, identitas dari norma yang benar itu harus ditandai dengan adanya self-explanatory tadi, yang ditandai atau diindikasikan dengan adanya kekoherensian. Dan ketiga elemen tadi tidak bisa dia saling dipertukarkan. Misalnya sekarang saya ambilkan contoh. Konsep dari apa yang dikatakan dalam coherence teorinya Arnio ini sebetulnya bisa menjadi indikator di dalam mengukur norma-norma yang lain. Itu mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hukum itu ada nilai-nilai dasar hukum. Ada kemanfaatan, ada kepastian, ada keadilan. Lalu dia menambahkan di antara ketiga nilai dasar hukum itu, ini seperti yang kita diajarkan selama ini oleh para pendahulu kita. Dia katakan selalu ada terjadi perbenturan, ada pertentangan. Di saat kita menegakkan kepastian, maka kita akan mengorbankan keadilan dan kemanfaatan. Di saat kita menegakkan kemanfaatan, maka keadilan dan kepastian yang dikorbankan. Ini sebetulnya salah satu contoh yang baik tentang kesalahan bernalar dalam ilmu hukum. Supaya tidak berbenturan. Nah, dari ketiga elemen tadi, derajat yang paling rendah nilainya itu sebetulnya hanya kemanfaatan itu baru kepastian. Setelah itu keadilan. Artinya, kalau kita membuat putusan, kalau kita berpikir tentang hukum, kita bicara tentang norma, yang harus kita pikirkan bahwa setiap putusan, setiap kebijakan itu yang harus dipikir bahwa putusan itu harus bermanfaat pertama. Putusan yang bermanfaat ini harus diabdikan untuk memelihara kepastian hukum. Ya, dia tidak boleh berbenturan dengan kepastian hukum. Putusan yang bermanfaat dan diabdikan untuk kepastian hukum itu harus diabdikan untuk memelihara keadilan. Sehingga keadilan itu sendiri dia menjadi nilainya lebih tinggi sebetulnya dari nilai-nilai dasar hukum yang lain. Dia tidak dapat dipertukarkan. Sehingga adalah kesalahan epistemologis yang sangat mendasar ketika kita melakukan pertukaran interchangeable antara nilai. Akibatnya yang terjadi apa? Coba perhatikan ya. Karena adanya paham seperti tadi, interchangeable values tadi, semua pengemban hukum baik di tingkat polisi, jaksa maupun hakim itu dia bebas melakukan penginterpretasian atas hukum. Jadi tidak heran kalau putusan-putusan yang ada di pengadilan di tingkat jurisfaksi sama di Mahkamah Agung itu bisa diametrik karena cara pandangnya itu yang berbeda. Saya ingat pernah itu putusan Adeline List. Ini case. Saya tidak bicara tentang kasus imajiner, tapi ini real case. Dalam amar putusannya, hakim itu memutuskan membebaskan Adeline List di tingkat jurisfaksi itu karena dia melakukan itu sudah sesuai dengan aturan, ada kepastian hukum, ada aturan yang mendasari dia, sehingga
apapun yang dia lakukan di wilayahnya dia, di dalam HPH-nya itu haknya dia. Sekalipun itu merusak hutan, tapi logika substantifnya dia hilangkan. Makanya terus kita menulis di publik bagaimana cara bernalar. Di sini kan hakim di tingkat mahkamah harus melakukan koreksi atas cara berpikir hakim di judeks faksinya. Apa yang terjadi? Pada saat itu Adelais melakukan pengrusakan hutan di wilayah HPH. Padahal kalau kita lihat bukan peraturan keputusan menteri itu yang dijadikan dasar oleh hakim. Mestinya dia melihat dalam konteks yang lebih luas bagaimana pengembangan hukum secara komprehensif. Itu dia harus melihat dasar hukumnya itu ada di dalam konstitusi kan. Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan kewajiban, meletakkan kewajiban dasar kepada negara untuk memberikan jaminan kepada seluruh warganya dalam melindungi hak-hak fundamental warganya. Hak fundamental itu termasuk hak atas kehidupan. Hak 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah metanorm yang meletakkan kewajiban positif kepada negara untuk melakukan tindakan apapun guna memelihara kekoherensian pelaksanaan konstitusi itu sampai pada tingkat yang paling konkret. Kalau kita berangkat pada cara berpikir itu, berarti ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah, dia bisa melakukan tindakan apapun. Dia bisa melakukan pencabutan, ya, penundaan, penambahan, pengurangan, ya, perbaikan terhadap semua ya, produk konstitusi tadi, cara berpikir hukum. Saya karena waktu yang sangat terbatas, sebetulnya ini sesi yang saya tampilkan ini seharusnya 8 pertemuan, tapi karena ini waktunya dikasih waktu sampai sebelum ini. Semua praktek-praktek hukum yang ada, ya, apakah itu putusan pengadilan, kontrak-kontrak yang dibuat, itu harus didasarkan pada dogmatika hukum. Dogmatika hukum itu adalah harus didasarkan atas teori-teori hukum yang benar. Teori hukum yang benar ini didasarkan filosofinya. Ini nanti yang kita akan angkat ketika kita menulis sebuah teks di dalam internasional. Kalau Anda mengerti tentang filsafat hukum di luar atau di Universitas Utrecht, dosen-dosen itu tidak perlu mengetahui apakah Anda mengetahui filsafat A atau B atau C. Tidak. Seharusnya filsafat hukum itu adalah instrumen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas putusan kita, kualitas kesimpulan kita. Jadi bagaimana kita menggunakan filsafat hukum, teori-teori hukum dalam menjawab permasalahan yang kita hadapi, sehingga kualitas argumen yang kita bangun itu menjadi argumen yang tak terbantahkan, atau kata Wittgenstein itu sebagai unassailable reason, argumen yang tak terbantahkan. Ini adalah produk. Itu sebabnya ya, koherensi ini menjadi metode, bukan sekedar. Coba sekarang nanti kalau misalnya Pak Abdullah membuat penelitian, identifikasi seluruh peraturan-peraturan daerah yang ada di Sulawesi Tengah ini yang berkaitan dengan sumber daya, lihat mana yang koheren, mana itu. Penelitian itu bisa berlanjut bertahun-tahun itu, karena dia terus melakukan koreksi. Kalau memang itu dijadikan sebagai pusat kajian atau pola ilmiah pokok dalam Universitas Tadulang, saya kira itu akan bisa menjadi model bagaimana seharusnya daerah-daerah lain melahirkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang efektif, ya, yang konsisten, yang komprehensif di dalam pengoptimasian sumber-sumber daya alam yang berkaitan dengan dari interaksi. Ya, seandainya dia terlepas, ya, saya belah dia identitasnya itu. Identitasnya dia ini kan terbentuk karena interaksinya yang sedemikian rupa. Kalau saya belah dia, tidak lagi dia menjalankan totalitas fungsional, tapi dia menjadi kepingan plastik. Atau ini, benda ini terdiri dari miliaran partikel yang berinteraksi secara tetap. Ya.
ada busanya, ada kayunya, ada besinya. Dengan pola yang seperti ini, baru saya menyebut dia sebagai kursi. Tapi kalau saya lepas dia, pola-pola interaksi saya belah, dia tidak lagi menjadi kursi, identitasnya lenyap. Jadi semua pemaknaan nama, entity, bahkan kehidupan kita, itu ada karena interrelasi. Kita saja ada karena interrelasi. Makanya di dalam konsep, di dalam bukunya Umberto Maturana, berinteraksinya antar sel. Dia tidak beda kalau kita kan kehidupan adalah sesuatu yang bernyawa mungkin yang diberikan oleh Tuhan dan seterusnya. Memang betul itu. Tapi di dalam konteksnya dia, dalam episteme, kehidupan adalah berinteraksinya antar komponen. Nah, ketika ya, dia terbelah, kematian itu didefinisikan sebagai disintegrated components. Terdisintegrasinya antar komponen, sehingga harga mati dalam sebuah sistem sosial itu adalah keutuhan. Jadi sustainabilitas kita, kita ini sustain, ya, hidup itu karena ada keutuhan di dalam tubuh kita. Keutuhan kita ini itu hanya bisa, keadilan itu adalah ultimate goal. Tapi kita lihat di dalam penerapannya sekarang, hakim-hakim melihat sesuatu dianggap adil itu apabila sudah sesuai dengan prosedur dan fair, seperti dia terpengaruh dengan konsep Rawlsian justice, justice is fairness. Kalau prosedurnya sudah seperti itu dan ditetapkan bersama, maka apapun hasilnya menjadi adil. Ini seharusnya tidak benar. Sehingga yang dilihat itu kepastian itu apabila peraturannya sudah seperti ini, maka ketika diterapkan apapun hasilnya itulah keadilan. Mestinya untuk memberikan pemaknaan terhadap putusan yang adil, bukan hanya seperti itu. Kepastian yang harus memuat keadilan tadi, ya kan? Bagaimana dia memuat, ya, putusan itu memuat keadilan yang dia diabdikan untuk memelihara keutuhan guna menjamin sustainabilitas kehidupan bersama. Sehingga keadilan itu seharusnya bukan ultimate goal, dia hanya intermediary goal yang harus diabdikan untuk memelihara keutuhan guna menjamin sustainabilitas kehidupan bersama. Sustainabilitas kehidupan bersama. Nah, itu hanya bisa kalau misalnya kita memahami konsep tadi, norm tadi, interrelation. Bahkan aturan pun, saya ambilkan contoh ya, soal legal persons, ya, legal persons itu persons atau orang, subjek hukum. Legal persons, kalau dia berdiri sendiri itu tidak ada artinya, itu tidak ada apa-apa, dia tidak memiliki makna apapun. Tapi ketika legal person itu berinteraksi dengan benda, ya, kebendaan, properti, baru dia lahir konsep ownership di sana, bahwa dia sebagai subjek hukum atas benda itu, iya kan? Tapi kalau tidak ada interaksi, legal person is legal persons. Tapi ketika dia dilukai sama orang, baru dia menjadi subjek hukum yang berhak mendapatkan keadilan. Ketika dia berinteraksi dengan orang, ketika dia bertransaksi, ketika dia dipukul, dianiaya, baru dia menjadi subjek hukum yang dilindungi. Tapi kalau dia berdiri sendiri, legal person is nothing. Legal person is legal persons. Jadi interrelasi ini menjadi prasyarat dasar di dalam penginterpretasian itu. Persoalannya sekarang interpretasi, interrelasi yang bagaimana? Lagi saya kembali kepada interrelasi yang topik pembicaraan pada saat itu kita sudah bicara, dia bicara tentang DNA hukum. DNA hukum. Di sini kita bicara tentang hukum adat, Mas ini. DNA hukum itu bagaimana? Tetapi dia punya korelasi sebetulnya. DNA hukum itu adalah nilai-nilai yang membentuk norm tadi. Kalau misalnya ada suatu saat, ya, misal pusat kajian hukum dan sumber daya itu mempunyai proyek ya, untuk penelitian longitudinal project, ini kan gagasan-gagasan. Bagaimana mengidentifikasi seluruh ya, komunitas yang ada di Sulawesi
di Indonesia. Hukum-hukum adat, ya, kearifan lokal itu teridentifikasi, lalu dilihat DNA-nya. Kalau adat ini ketemu sama ini, begini model peraturannya. Kalau ini ketemu sama ini ketemu sama ini, begini. Dibuatkan database, sehingga setiap kebijakan pemerintah yang keluar itu, dia datang dan keluar lewat Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Excellence for society transformation. Tapi buat program-program yang konkret, penelitian seperti apa yang bisa di dalam pengelolaan supaya tetap harmoni antara tambang dan tourism, seni budaya tidak hancur dan seterusnya. Kita lihat ada national media, news, radio, television ikut juga. Ya, ada administrative supporting staff, associate, ya, parlemen, karena ya, ada local people di tempat lain juga ikut memberikan pengaruh. Sekarang ada Kaman lagi ya, national, ada regional, national media, news dalam tataran internasional. Ya, ada community school, masjid juga ikut mendapatkan income dari Batam. Minta dia cultural centers, ya, extended company, ya, ini private business, ya, yang perusahaan-perusahaan swasta lain yang mempekerjakan NGO, aktivis-aktivis yang lainnya. Lihat, ada ideologi, kepentingan, influencers, ya, national government, ada publishers, universities, WIPO, WTO, UNESCO. Ini semua real ini, semua ikut intervensi. Saya namanya ini hanya potret sebetulnya. Coba Anda lihat itu begitu kompleksnya. Ada begini kompleksnya permasalahan yang akan Anda hadapi. Problem-problem itu tidak bisa disederhanakan dengan cara sekedar mengeluarkan aturan. Tapi harus dilihat. Sekarang kita melihat mana ini root and cause-nya. Akibatnya apa? Ketika kita mengidentifikasi masalah yang bukan masalah sesungguhnya, semua karya-karya kita itu menjadi nothing. Karena kita gagal mengidentifikasi. Coba Anda bayangkan kalau misalnya di rumah sakit, Anda berhadapan di dokternya, salah diagnosis. Dia sudah bedah otaknya orang, ternyata oh bukan ini masalahnya, di jantung deh. Lagi dia bedah jantungnya, kayak apa mengerikannya persoalannya. Iya kan? Salah diagnosis saya seperti itu kalau baru satu manusia. Tapi kalau peraturan itu mengontrol lebih dari jutaan manusia, berarti jutaan manusia yang dia akan korbankan, yang dibuat oleh para pengambil kebijakan. Belum kita lihat dia banting meja sekarang di anggota DPR. Jadi kalau 5.000 peraturan, kita mengidentifikasi permasalahan mana yang di level symptom, structure, dan root cause. Jadi akar masalahnya, ada nature of problem seperti ini. Ini symptom, ini core, karena ada masalah di level core problem. Core problem itu ada karena ada root cause-nya. Kalau yang Anda tulis di disertasi atau tesis atau skripsi atau tulisan international journal yang ada di level symptom, itu Anda bekerja for so little. We work so hard for so little. Tidak ada gunanya. Harus yang Anda cari adalah akar masalah dari problem keilmuan Anda. Itu yang harus Anda identifikasi. Baru sehingga ketika Anda memecahkan akar masalah di level root cause-nya, dia akan berdampak pada penyelesaian bagaimana model-model peraturan, substansi hukum dan struktur. Ini saya menunjuk normanya, kulturnya, kemudian analisis obstruction, dinamika perkembangannya itu seperti apa. Ketika kita mengidentifikasi ini dengan benar, baru kita menyusun, jadi mengintegrasikan cara berpikir hukum seperti ini dan mempertimbangkan ya, system dimension. Ini dari Holfeldian, itu seorang ahli hukum yang mengemukakan bahwa norma itu, elemennya itu terbentuk dari ini. Caranya itu begini, ya, cara berpikirnya ini, elemennya itu ini.
Lalu ini nuisance. Aplikasi norma itu, ini norma yang diterapkan pada masalah ini. Kalau jadi beda aplikasi sama implementasi. Kalau implementasi, ini norma yang diimplementasikan. Tapi kalau norma itu yang diaplikasikan. Norma ini begini aturannya, digunakan untuk memecahkan permasalahan aplikatif. Nah, ini semua ketika kita mengaplikasikan norma, di dalamnya itu ada prinsip, ya, di dalam bukunya Morawetz itu, prinsip itu ada di dalam norma, dia tidak berada di luar norma. Prinsip keadilan harus termuat di dalam norma. Prinsip kebajikan semua ada di dalam norma itu untuk digunakan dalam memecahkan persoalan. Semua ada nilai, ada pengetahuan, ada politik, interest, influence, immunity, masalah di level sistem, akar masalah di level operasional, dan akar masalah di level output. Sehingga nanti outputnya itu redesigning legal systems, aturan-aturannya yang Anda perbaiki berdasarkan prinsip coherence tadi. It's simple, sangat mudah kan? Aplikasi coherence teori tadi untuk melakukan review atas peraturan-peraturan yang bermasalah tadi, yang mengakibatkan hambatan di dalam apa yang menjadi tesis Anda. Karena semua tulisan, apakah S1, S2, S3, harus mengidentifikasi masalah. Kita problem based learning. Kita tidak bisa hanya menulis. Yang Anda tulis di dalam publikasi bukanlah deskripsi, tapi semuanya itu analisis. Kalau deskripsi itu bedanya dengan deskripsi itu menggambarkan apa yang Anda lihat, apa yang ada yang terjadi, apa yang Anda baca, itu deskripsi. Tapi kalau analisis, melakukan analisis terhadap apa yang Anda sudah baca tadi, menganalisis terhadap apa yang terjadi. Nah, yang kita tulis di jurnal, yang kita tulis di tesis, itu adalah apa yang kita analisis, pendapat kita terhadap problem-problem yang kita lihat. Makanya saya bilang, baca dan berpikir hukum. Ya, saya ingin gula dalam nangka. Kedengarannya enak saja, bagus. Tapi untuk apa? Lihat saja itu di ensiklopedia sudah ketemu, tidak ada penelitiannya, iya kan? Tapi buat dia penelitian yang menjadi pertanyaan yang membuat penelitian kegiatan penelitian yang bernas. Kalau Anda kreatif, rubah sedikit. Misalnya begini contoh. Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan kadar gula dalam rangka yang sehat bagi kadar gula yang sehat dalam rangka. Ya. Yang sehat ini menjadi boundaries ya. Kata yang sehat itu menjadi boundaries untuk memberikan pemaknaan dan fungsionalisasi questions. Sehingga seluruh kegiatan penelitian itu diarahkan untuk melahirkan eksperimen, melahirkan kegiatan penelitian di laboratorium untuk melahirkan genetika nangka yang mempunyai kadar gula yang aman bagi kesehatan. Ya kan? Harus ada setiap pertanyaan yang dibuat itu harus bertujuan. Jangan mendeskripsikan. Ya. Penelitian ini ditujukan untuk ini sebetulnya bisa kita ukur melalui Tolminian reasoning. Kalau di dalam bukunya Tolmin itu Structure of Scientific Research, dia menulis begini. Kita ilustrasikan sebetulnya semua karya ilmiah itu dimulai dari adanya problem, ada permasalahan yang diidentifikasi. Nah, ada karya ilmiah yang hanya ditulis langsung secara deskripsi, tapi semua karya ilmiah itu adalah merupakan elaborasi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi setelah Anda menemukan devian itu, baru Anda mulai menulis, menawarkan sebuah gagasan
yang dapat menghentikan menyelesaikan persoalan. Misalnya saya berikan contoh. Kalau kita ilustrasikan ya, misal seperti begini, ukurannya untuk menemukan devian atau problem itu, lihat dulu normalitasnya, ideal state. Kalau kita ingin menemukan permasalahan hukum dalam masyarakat itu, dalam sistem perdataan, sistem ketatanegaraan, sistem pidana dan lain sebagainya, lihat dulu normalitasnya seperti apa. Mulai dari idealitas, ya, normal misalnya ideal state of social order, tatanan yang ideal dalam kehidupan sosial itu seperti apa? Ya. Nah, yang diilustrasikan sama Tom, misalnya seperti ini. Kalau kita melihat alam semesta ini, ya, natural order, dia punya ideal of natural order. Ketika kita melihat planet-planet itu berputar mengelilingi matahari, ketika bumi berputar pada poros itu adalah normalitasnya, ideal state of natural order. Nah, saya ambilkan contoh sekarang, ketika benda ini kita jatuhkan lepas, dia akan jatuh ke bawah, ya kan? Kenapa tidak ke atas? Katanya si Newton. Nah, baru dia melakukan penelitian dan dia menemukan adanya gaya gravitasi misalnya. Atau misalnya saya melihat, ya, seperti center. Selamat datang kembali Pak Ahmadi. Oh, Asmadi.